Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, di sore hari yang cerah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai ikhtilaf di antara para ulama yang sudah kita mulai dari pagi hingga siang tadi. Di akhir pembahasan yang sebelumnya sampaikan bahwasanya perbedaan di antara para ulama, ikhtilaf di antara mereka kebanyakannya terjadi bukan pada pondasi dasar, bukan pada usul, bukan pada sumber dari pengambilan hukum itu. Bahasa ringkasnya bukan pada perbedaan Quran dan hadisnya. Quran sama, hadis sama, tetapi apa yang berbeda? Penafsiran, pemahaman dari para ulama tadi. Nah, sebagai contoh, supaya lebih jelas lagi, misalnya kitab Arba'in Nawawi ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijriah, berisikan 42 hadis yang ringkas-ringkas, berisi mengenai hadis-hadis hukum ada, mengenai hadis-hadis akidah ada. Kebanyakannya kaum muslimin mengenalnya, semua mazhab pun mengakuinya. Tetapi mengenai penafsiran atau penjelasan mengenai hadis 42 tadi, Arba'in Nawawi tadi, itu sangat beragam sekali. Padahal hadisnya sama. Kalau kita pergi kemanapun, yang namanya Arba'in Nawawi pasti sama. Jumlahnya sama, hadisnya sama, pengarangnya sama. Nah, tetapi apa yang berbeda? Penafsiran. Di sini Anda memiliki beberapa penafsiran atau beberapa syarah penjelas dari hadis Nawawi. Misalnya kalau dari mazhab Syafi'i misalnya, seperti karangannya Dr. Mustafa Dib Al-Bugho. Nah, ini misalnya Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Ini terjemahannya banyak sekali. Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in Nawawiyah. Ini dari kalangan mazhab Syafi'i. Kemudian ada lagi ulama yang lain dari Saudi Arabia, tulisan Syekh Soleh Al-Fauzan, Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beda. Bahkan ada lagi misalnya tulisan At-Tufi. At-Tufi. Najmuddin Sulaiman bin Abdul Qawi At-Tufi, meninggal tahun 716 Hijriah. Sama juga Arba'in Nawawi juga. Kemudian dari kalangan mazhab Hambali yang dulu ya, misalnya karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian dari kalangan mazhab Syafi'i juga karangan Ibnu Hajar Al-Haytami, contohnya ini Al-Fathul Mubin bi Syarhi Al-Arba'in. Al-Fathul Mubin bi Syarhi Al-Arba'in. Nah, masing-masing mempunyai perbedaan. Padahal hadisnya sama, tapi perbedaannya sama. Nah, hadisnya sama, tapi perbedaannya kok bisa beda-beda, kok bisa banyak. Nah, kenapa? Di antaranya misalnya dalam pembahasan mengenai hadis, mengenai bid'ah. Satu ulama bilang begini, satu ulama bilang begitu. Bid'ah dalam mazhab Syafi'i berbeda dengan pemahaman bid'ah di mazhab yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Itu pembahasan yang butuh pembahasan yang lebih panjang lagi. Bahkan kalau kita baca di ini Syarah Al-Arba'in Nawawiyah karangan Najmuddin Sulaiman bin Abdul Qawi At-Tufi ini yang meninggal tahun 716 ini Hijriah ini, disebutkan di mukadimahnya bahwasanya Syarah Al-Arba'in Nawawi ini tidak kurang dari 72 syarah semenjak Imam Nawawi sampai era Imam Nawawi sampai era sekarang 72. Jadi kalau cuman yang Anda punya cuma berapa, sekitar 6 atau 5 biji atau 6 ini masih belum apa-apa. Nah, jadi mulai dari satu sini, satu Nawawi sampai 72 syarah. Apa begitulah para ulama.
Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab ini tadi, pembacaan kitab karya Syekh Utsaimin tadi, Al-Khilaf Bainal Ulama. Beliau berkata bahasanya walakin mislu haula'il a'immah yumkinu tusa minhum al-khata'u fi ahkamillahi tabaraka wa ta'ala la fil usuli allati asyarna ilaiha min qablu. Wa hadzal khata' amrun la budda ay yakuna li annal insan kama wasafahu Allah taala biqaulihi wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28. Tetapi seperti mereka, yakni kalangan para ulama tadi yang telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, dimungkinkan ada terjadi kesalahan pada diri mereka dalam memahami hukum-hukum Allah tabaraka wa taala. Ya, kesalahan, namanya manusia tentu ada salah, tidak mungkin sempurna. Tetapi kesalahan ini tidak terjadi pada pondasi tadi, tidak terjadi pada sumber hukum tadi yang telah kita sebutkan tadi. Dan kesalahan ini adalah suatu hal atau suatu perkara atau sesuatu yang memang harus terjadi pada diri manusia. Karena manusia sebagaimana Allah sifati di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak mungkin sempurna, pasti ada kesalahan, ada kekurangannya. Hanya Allah sajalah tempat kesempurnaan, tempat yang tidak pernah ada kurangnya. Tetapi kesalahan ini tadi tidak dalam masalah usulnya, tidak dalam masalah pondasi. Akan semakin paham di pembahasan selanjutnya. Al-insan dhaifun fi ilmihi wa idrakihi wa huwa dhaifun fi ihatatihi wa syumulihi walidzalika la budda ay yaqa'al khata'u minhu fi ba'dil umur. Seorang manusia itu lemah di dalam ilmunya, lemah di dalam pemahamannya, di dalam pengertian dia memahami sesuatu yang dia bisa rasakan dengan panca inderanya, lemah, memiliki banyak kekurangan. Misalnya kayak tadi, ya, seperti tadi yang Anda sampaikan tadi, masih ingat ini, pasta gigi ini. Nah, kita tahu mungkin di sini disebutkan bahannya dari apa, ya kan? Yang biasanya kita sebut atau ditulis di sini ingredient, ya, ada kalsium karbonat, ada water, ada sorbitol, ada hidrat silika, ada sodium lauryl sulfat, flavor sodium monofluorofosfat, dan seterusnya. Tentu ini yang kuliah di kimia tahu nih nama-nama ini kan, bentuk-bentuknya kayak tahu. Tapi setelah tahu seperti itu, apakah kita bisa meraciknya, bisa membuatnya sendiri? Kan nggak mungkin. Seperti Ana yang nggak tahu, nggak mungkin. Orang yang ahli kimia, orang yang pintar kimia pun dia pasti perlu alat-alat, dan dia nggak sendirian dia. Kalau sendirian tentu akan kesusahan, nggak sebagus dan efisien buatan pabrik misalnya kalau bikin sendiri. Jadi manusia selalu perlu orang lain, perlu alat dan seterusnya. Kalau mau seperti ini dengan paket seperti ini, dengan bentuk yang rapi, dengan sudah di dalam satu tempat pasta, akan kesusahan. Si sarjana kimia tadi tentu akan perlu orang lain, akan perlu alat, seperti yang sampaikan, perlu alat, perlu pengetahuan lagi. Tentu dia harus belajar dulu ke pabrik, penelitian dulu pabrik ini, sehingga bisa membuat pasta yang bagus atau membuat pasta yang lebih bagus lagi. Jadi penuh dengan kelemahan manusia itu. Jadi paham dalam satu sisi, mengerti dalam satu sisi, tapi untuk memahami keseluruhan pasti ada kekurangan di sana. Maka pasti akan terjadi banyak kesalahan pada dirinya. Sebagaimana para ulama tadi, akan terjadi kesalahan, kekeliruan ketika dia memahami suatu hukum. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan bahwasanya dia akan menyebutkan sekitar 7 sebab. 7 sebab kenapa para ulama ini berbeda, memiliki perbedaan pendapat. Kenapa para ulama ini khilaf. Dan sebenarnya ini perbedaan ini masih banyak. Dia menyampaikan
Beliau menyampaikan ma'anna fil haqiqah asbabun katsira, bahwa sebenarnya perbedaan yang 7 itu hanya sedikit. Sebenarnya perbedaan itu banyak sekali. Bahkan dia menegaskan bahwa bahrun la sahilalahu, lautan yang tidak ada tepinya. Jadi yang kalau kita bahas ini pun selesai itu masih belum ada apa-apanya. Ya paling tidak sebagai pijakan lah, sebagai pengetahuan kita. Wal insan al basir bi aqwali ahli ilmi ya'rifu asbabal khilaf al muntasirah. Sedangkan seorang muslim yang memiliki pengetahuan, memiliki keilmuan tentang pendapat-pendapat para ulama, tentang fatwa-fatwa mereka, orang tersebut akan mengetahui apa sebenarnya penyebab-penyebab khilaf yang terjadi pada para ulama. Kemudian saya ingin menjelaskan lagi sebab yang pertama, yakni ayyakuna dalil lam yablugh hadzal mukhalif alladhi akhta'a fi hukmihi. Sekarang dah mulai nih sekarang ini. Sebab pertama ini. Jadi simak baik-baik. Sebab yang pertama, ayyakuna dalil lam yablugh hadzal mukhalif alladhi akhta'a fi hukmihi. Ini sebab pertama adalah suatu dalil, baik Al-Qur'an atau hadis, tidak sampai kepada orang yang salah dalam mengeluarkan hukumnya. Jadi ada suatu dalil, bisa Quran atau bisa hadis, tapi biasanya yang terjadi adalah Al-Quran. Satu dalil tidak sampai kepada seseorang yang salah dalam mengeluarkan hukumnya. Wa hadha sabab laisa khassan fi man ba'da sahabah bal yakunu fi sahabah wa man ba'dahum. Wa nadribu mithalaini waqa'a lil sahabah min hadzal nau'i. Sebab ini, sebab bahwasanya ada dalil yang tidak sampai kepada seorang sehingga seorang itu mengeluarkan berhukum, berpendapat dengan suatu pendapat, berfatwa itu salah. Dan sebab ini tidak khusus terjadi pada diri para sahabat saja, tetapi juga terjadi pada orang-orang setelah sahabat. Contohnya di sini beliau sebutkan ada 2 contoh. Contoh yang pertama di sini, fa inna alimna bima sabata fi sahihil Bukhari wa ghairihi hina masafara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Syam. Wa fi asna'i tariq dzukira lahu anna fiha waba'un wa huwa ta'un. Waqafa wa ja'ala yastashiru sahabata radhiyallahu anhum fastashara al-muhajirin wal ansar wa ikhtalafu fi dzalika ala ra'yaini. Contoh yang pertama ini unik sekali. Persis tepat dengan keadaan kita sekarang dan kondisi mayoritas negeri di dunia sekarang yang sibuk dengan wabah ini. Bahwasanya di dalam Sahih Bukhari suatu waktu Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu safar, pergi jauh ke negeri Syam. Ke negeri Syam ini sekarang terpecah menjadi 4. Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Palestina tentunya Israel termasuk di dalamnya. Ketika Umar bin Khattab itu di tengah jalan, ada berita atau dapat info bahwasanya terjadi taun. Taun ini suatu wabah penyakit yang terjadi di suatu daerah. Kalau sudah kena di dalam satu daerah maka akan menyebarnya cepat sekali, ya persis dengan keadaan kita sekarang. Lebih jelasnya lagi bisa dibaca di Sahih Bukhari dan juga di dalam syarah Bukhari Fathul Bari. Di sini disebutkan apa itu taun. Nanti anak kirim di situs-situs atau artikel mengenai apa itu taun. Intinya suatu wabah kalau sudah kena di satu daerah maka akan nyebarnya cepat sekali. Di zaman itu ada namanya taun. Sekarang yang sekarang kita tahu nih, itu terjadi sekarang di sekitar kita, ya corona misalnya. Kemudian Umar bin Khattab berhenti. Kisah ini banyak ya di Facebook, Anda lihat banyak sekali, bahkan potongan filmnya banyak potong dijelaskan dan disyarah oleh beberapa ustadz di Facebooknya. Kemudian Umar berhenti dan bermusyawarah dengan para sahabat. Di antaranya sahabat Muhajirin dan Ansor. Kedua sahabat tadi, baik Muhajirin ataupun Ansor, itu berbeda pendapat. Ada terjadi dua pendapat yang berbeda.
di antara dua pendapat tadi, antara melanjutkan apa ataukah kembali pulang ke Madinah, ternyata pendapat yang kuat adalah untuk kembali ke Madinah. Kemudian di tengah-tengah mereka bermusyawarah, berdiskusi atau mungkin sampai berdebat, datang Abdurrahman bin Auf. Wa kana ghaiban fi hajatin lahu. Sebelumnya dia ghaib, tidak ada, nggak hadir, mungkin ada perkara yang harus dia selesaikan. Kemudian mengatakan, inna indi min dalika ilman. Oh, aku tahu itu, aku ada info itu, aku ada pengetahuan tentang hal itu. Atau dengan bahasa-bahasa lain di bahasa kita sekarang. Oh, aku tahu itu. Solusinya ada itu, aku pernah mendengar dari Rasul. Nah, jadi dia pernah mendengar dari Rasul, bahwasanya Rasul mengatakan, idza sami'tum bi fi ardin fala taqdamu alaihi. Ya, Rasul bersabda, jika kalian mendengar di suatu negeri terjadi wabah taun tadi, jangan kamu mendatangi negeri itu. Wa in waqa'a wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Dan ketika kamu ada di dalam negeri yang terjadi wabah tadi, maka kamu jangan lari kabur dari penyakit tadi, keluar dari negeri itu. Nah, hadis riwayat Bukhari di Kitabut Tib dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau terjadi di suatu daerah itu wabah penyakit, yang ada di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Sehingga dengan pendapat ini Umar itu karena dia di luar belum masuk, maka lebih baik kembali, ya begitu. Di sini kalau dibahas lebih lanjut luar biasa, dahsyat sekali. Bahwasanya ini menjadi kaidah ketika dalam hal-hal yang terjadi seperti sekarang. Ini ketika suatu penyakit terjadi yang wabah cepat, maka tindakan yang diambil oleh kedokteran modern sekarang itu yang Anda tahu biasanya. Yang Anda tahu itu seperti sekarang ini, yang ada di dalam nggak boleh keluar, dia harus dicek apakah dia kena penyakit atau tidak. Kalau ada penyakit segera disembuhkan, yang di luar nggak boleh masuk. Nah, itu kan berarti Rasulullah sudah memberikan arahannya lebih dari 1000 tahun yang lalu, melebihi dari kedokteran modern sekarang. Jadi poin di sini apa tadi? Kembali ke tadi, bahwasanya hadis tadi perintah Rasul terhadap orang yang akan masuk ke suatu negeri yang terkena wabah supaya jangan mendatanginya, dan kepada orang yang di dalam jangan dia keluar, tetap berada di negeri yang terkena penyakit tadi, itu hanya diketahui oleh Abdurrahman bin Auf. Umar di sini nggak tahu. Padahal Umar sangat dekat dengan Nabi. Kedekatan beliau luar biasa. Abu Bakar kemana? Abu Bakar sudah meninggal. Nah, di sini ada Umar, ada sahabat-sahabat yang lain nggak tahu. Kok hanya Abdurrahman saja yang tahu. Nah, di sini poinnya apa? Jadi dalil mengenai tadi yang disampaikan Abdurrahman tidak sampai kepada Umar, tetapi sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Contoh yang kedua, karena Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya royani annal hamila idza mata anha zawjuha ta'taddu bi atwalil ajalaini. Jadi contoh yang kedua terjadi di masa Ali dan Abdullah bin Abbas. Ini keduanya berpandangan bahasanya seorang perempuan yang hamil, jika mati suaminya maka dia memiliki iddah mana yang lebih panjang, lebih lama antara dua hal. Nah, iddah itu tentunya kalian ingat ya, iddah itu masa bagi seorang wanita menunggu untuk dinikah lagi. Misalnya seorang perempuan dicerai, kemudian berapa lama dia memiliki masa iddah itu, apakah kembali kepada suaminya atau bagaimana, ada masa iddah, masa menunggu. Kalau perempuan yang hamil kemudian dia mati suaminya, itu ada masa iddah juga. Masa iddahnya setelah
suaminya meninggal, berapa lama lagi dia bisa menikah lagi. Nah, ketika masa menunggu yang tidak boleh dinikahi tadi, dinikahi orang lain tadi, itu namanya iddah. Nah, pembahasan ini lebih dalam di bab mengenai tolak. Nah, di sini dijelaskan bahasanya antara 4 bulan 10 hari atau melahirkan. Jadi mana di antara 4 bulan atau 10 hari ini mana yang lebih panjang? Maka itulah masa iddah bagi si perempuan tadi. Dijelaskan lagi, fa idza wada'at al-hamal qabla arba'ati ashhur wa ashr lam tanqadi al-iddah indahuma wa baqiyat hatta tanqadi arba'ata ashhur wa ashr. Jadi seorang perempuan jika melahirkan sebelum 4 bulan 10 hari. Sebelum 4 bulan 10 hari dia sudah lahir. Sudah anaknya sudah lahir. Misalnya 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu di bawah 4 bulan 10 hari. Maka iddahnya belum selesai. Ya, karena hamilnya sebelum 4 bulan 10 hari. Sementara mereka berpendapat mana yang lebih panjang? Oh, berarti ini 4 bulan 10 hari. Selesaikan 4 bulan 10 hari dulu baru selesai masa iddahnya. Jadi walaupun lahirnya sudah kurang dari 4 bulan 10 hari, sudah kurang, maka ya nunggu sampai 4 bulan 10 hari. Wa idza inqadat arba'ata ashhur wa ashr min qabli an tad'al hamal wa baqiyat fi iddatiha hatta tad'al al hamal. Lianna Allah Ta'ala yaqul wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahun. Surat At-Tolak ayat 4. Jika sudah berlalu 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari nih sudah lewat nih si perempuan yang hamil tadi. Ternyata hamilnya lebih dari 4 bulan 10 hari. Maka iddahnya ya hamil tadi 4 bulan di atas, misalnya 7 bulan baru lahir, 8 bulan baru lahir ternyata, ya itu baru selesai iddahnya. Nah, yang 4 bulan 10 hari dah lewat. Nah, paham kan? Paham apa hampa? Jadi yang pertama, si perempuan yang hamil tadi, yang ditinggal suaminya tadi, iddahnya itu antara 4 bulan 10 hari atau hamil. Mana yang lebih lama, mana yang lebih panjang? Kalau misalnya kejadian yang pertama, si wanita yang hamil tadi lahir, bayinya lahir sebelum 4 bulan 10 hari, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka iddahnya belum selesai. Nunggu 4 bulan 10 hari lagi, baru selesai. Atau kebalikannya, ternyata setelah 4 bulan 10 hari, si bayi belum lahir. Si perempuan belum melahirkan. 4 bulan 10 hari belum lahir. Kapan lahir tuh? 6 bulan, 7 bulan lagi. 8 bulan bahkan. Nah, maka iddahnya mana yang lebih panjang? Oh, lahir si bayi lebih dari 4 bulan 10 hari. Itulah dia. Jadi mana yang lebih panjang antara dua hal tadi, itu yang dipilih. Ya, itu terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan dengan dalil yang ada. Jadi, ulangi, kalau berdasarkan lahir itu dalilnya surat At-Tolak ayat 4 tadi, ya. Sedangkan kalau 4 bulan 10 hari itu mengambil dalil dari surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Al-Baqarah ayat 234. Al-Baqarah ayat 234. 234. Kalau tadi di surat At-Tolak ayat 4 bahasanya artinya sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Sampai mereka melahirkan kandungannya. Sedangkan di Al-Baqarah 234, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka para istri tadi menunggu 4 bulan 10 hari. Maka diambil kesimpulan, Ali dan Abdullah bin Abbas tadi, mana yang lebih lama, mana yang lebih panjang. Begitu. Ternyata di dalam sunnah Nabi, hadis di sini ada hadis yang tegas menjelaskan ini, yang dengan jelas. Tidak memilih antara mana yang lebih panjang, mana yang lebih lama dari kedua tadi. Faqad tsabata an Rasulillah fi hadisi Sabi'ah al-Aslamiyah annaha nafasat ba'da mauti zawjiha bilayalin. Fa'adina laha Rasulullah an tatazawwaj. Surat Tolak, akhrajal Bukhari
wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Jadi dalam hadis Nabi ada seorang perempuan namanya Sabi'ah dari suku Al-Aslam. Nah, suku Aslam. Sabi'ah dari suku Al-Aslam, maka Sabi'ah Al-Aslamiyah. Bahwasanya dia itu hamil. Ya, ketika suaminya meninggal. Ternyata setelah suaminya meninggal, satu malam setelah itu dia melahirkan. Nah, jadi setelah satu malam suaminya meninggal, si Sabi'ah ini melahirkan. Maka Rasul memberikan izin dia untuk menikah. Jadi kapan itu perempuan melahirkan seorang perempuan yang suaminya meninggal, maka ukuran iddahnya adalah sampai dia melahirkan, bukan 4 bulan atau bukan mana yang lebih panjang antara 4 bulan 10 hari atau melahirkan. Nah, begitu. Jadi ukurannya adalah kapan si perempuan itu lahir, selesai iddahnya. Nah, gitu ringkasnya. Kemudian diakhiri oleh Syekh Utsaimin, wa ana a'lamu, aku tahu Syekh Utsaimin ini. Ilmal yakino, dengan benar-benar keyakinan yang pasti, anna hadzal hadis au balagha aliyan wa ibn Abbasin akhadha bi qat'an wa lam yadhhaba ila ra'yihima. Nah, aku tahu Syekh Utsaimin ini mengatakan dengan ilmu yang yakin bahwasanya seandainya hadis ini sampai kepada Ali dan Ibnu Abbas, mereka mendapatkan hadis ini, mendengar hadis ini, maka keduanya pasti akan mengambil pendapat yang tadi, bahwasanya iddah seorang perempuan itu adalah kapan dia selesainya iddah seorang perempuan itu adalah kapan dia hamil, bukan 4 bulan 10 hari, bukan mana lebih panjang lebih lama antara keduanya tadi. Dan kalau mereka tahu, mereka pasti akan mengambil pendapat hadis yang tadi. Iddah perempuan yang hamil kemudian suaminya meninggal, maka adalah kapan dia melahirkan, maka selesai iddahnya, boleh menikah setelah melahirkan. Begitu. Nah, di dalam kitab ini Raf'ul Malam Anil Aimatil A'lam, Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwasanya sebab pertama tadi sama persis dengan sebab yang disampaikan Syekh Utsaimin, bahwasanya waman lam yablughul hadis lam yukallaf ayyakuna aliman bimujabihi. Sesiapa yang tidak sampai hadis nggak sampai kepadanya, seperti kasusnya Umar tadi, juga seperti kasusnya Ali dengan Ibnu Abbas tadi. Jadi tidak dibebani, diharuskan dia harus tahu apa solusinya yang tepat, yang 100% benar. Karena dia nggak sampai hadis itu, nggak sampai dalil kepada dia. Nah, gitu. Tidak diharuskan, dibebani harus tepat. Nah, wa idza lam yakun qad balaghahu wa qad qala fi tilkal qadiyah bimujabi dhahiri ayatin aw hadisin akhar, dan au bimujabi qiyasin au mujabi istishabin faqad yuwafiqu dzalikal hadis taratan wa qad yukhalifuhu ukhra. Ya. Jika hadis tadi nggak sampai, dalil tadi nggak sampai kepada si orang tadi, maka dia ya seperti Ibnu Abbas dan Ali tadi, dia menjawab dengan dalil yang lain, ayat yang lain. Nah, mungkin menjawab dengan hadis yang lain yang ya tarik-tarik yang mereka simpulkan untuk menjawab suatu permasalahan. Seperti kasusnya Ibnu Abbas tadi dan Ali tadi, dengan menjawab dengan ayat gitu kan. Walaupun kurang tepat, ya kan. Maka dengan seperti itu ya namanya nggak sampai dalil yang tentang permasalahan ini, permasalahan A, padahal Rasul pernah menyebutkan solusinya dalam satu hadis. Ini hadisnya ini A, tapi nggak akan sampai hadis A. Yang dia sampai hadis B, hadis C, maka dia jawab dengan apa yang dia tahu, hadis B, hadis C. Ya, hadis B itu ditarik kesimpulan, dia dengan ilmu mereka, dengan ilmunya para sahabat tadi, oh ini jawabannya untuk permasalahan A, ini jawabannya ini dengan hadis B, hadis C tadi. Tentunya ini bisa disampaikan di sini, bisa tepat, kadang bisa nggak tepat. Nah, begitu. Nah. Padahal Rasul menyebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar wa dzabtu ana wa Abu Bakrin wa Umar wa ji'tu ana wa Abu Bakrin wa Umar.
Aku masuk ke rumah ada bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar dari rumah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku pergi bersafar juga Abu Bakar dan Umar. Aku datang dari pergian, dari jihad misalnya, dari pergi jauh bersama Abu Bakar dan Umar. Nah, Abu Bakar, Umar, ya di sini konteks kita adalah Umar, yang kita bicarakan tadi, selalu menyertai Nabi, tapi masih juga ada hal yang ada hadis nggak sampai sama dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk mengetahui semua dalil yang satu orang manusia bisa mengetahui semua dalil itu nggak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah wahada sabab wal ghalib. Nah, sebab inilah sebab yang sering terjadi, mayoritas yang terjadi. Al-aktsari ma yujad min aqwali salaf mukhalifan li ba'dil hadis, ya. Yang terjadi pada para ulama salaf, ulama abad pertama, kedua, ketiga Hijriah yang berbeda dengan satu dalil. Kenapa? Dalil atau hadis tadi nggak sampai ke dia, maka dia memberikan solusi, memberikan jawaban itu dalil lain, hadis lain, ayat lain. Ya, maka bisa tepat, bisa tidak. Fa inal ihatata bi hadisi Rasulillah lam takul li ahadin minal ummah. Karena untuk menguasai seluruh ribuan, ratusan ribu hadis yang terkumpul dari satu orang, maka itu sesuatu perkara, suatu hal yang tidak terjadi pada diri seorang, terjadi pada seorang manusia saja, dia bisa menguasai seluruh semuanya, begitu. Waqad kana hadis, Rasul kadang berbicara, ngobrol dengan sahabat, dengan seorang, au yufti, memberikan fatwa, memberikan solusi terhadap suatu permasalahan, terhadap suatu hukum ibadah misalnya, suatu hukum muamalah, au yaf'alu syai', atau melakukan suatu perbuatan. Fa yasma'uhu aw yarahu man yakunu hadiran. Dan ketika Rasul berbicara, memberikan fatwa, memberikan keputusan, itu ada yang mendengarkan, ada yang nggak mendengarkan, nggak hadir di situ. Ada yang melihat perbuatan Rasul, kadang ada yang nggak melihat. Wa yuballighuhu ulaika aw ba'du liman yuballighunahu. Kemudian orang yang mendengar menyampaikan orang yang nggak mendengar, orang yang melihat menyampaikan orang yang nggak melihat. Yang mendengar misalnya, oh Rasul pernah mengatakan hadis begini-begini, sebagaimana kisahnya tadi Abdurrahman bin Auf tadi, yang dia mendengar mengenai terjadinya wabah taun tadi, bagaimana solusinya. Dia menyampaikan kepada yang belum mendengar, kepada Umar dan para sahabat yang lain. Kemudian ada Rasul mau berbuat sesuatu misalnya, yang dilihat seseorang, oh Rasul pernah berbuat seperti ini di tempat ini, maka dia menyampaikan kepada orang yang lihat, oh Rasul pernah melihat, Rasul pernah melakukan perbuatan ini di jam segini, di hari ini, di tempat ini, seperti itu. Fayanta ilmu dzalika ila man syaallah min ulama min sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum. Jadi yang mendengar hadis Rasul, melihat perbuatan Rasul, menyampaikan kepada yang enggak mendengar, kepada yang enggak melihat, terus disampaikan. Yang orang yang ini menyampaikan lagi, yang enggak mendengar. Ringkasnya dari Rasul, yang melihat itu sahabat yang melihat menyampaikan kepada sahabat yang lain yang enggak melihat, menyampaikan kepada sahabat lain yang enggak mendengar. Terus sampaikan ke bawah, ke siapa? Ke tabi'in yang mendengar dari sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Nah, terus sampai gak terhingga sampai ke masa kita sekarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebab yang pertama tadi apa? Kita ulangi tadi. Ayyakuna dalil lam yablugh hadal mukhalif alladhi akhta'a fi hukmihi. Sebuah dalil, suatu dalil itu tidak sampai kepada seseorang yang salah dalam mengeluarkan hukum. Sedangkan di Ibnu Taimiyah, alla yakunal hadis qad balaghahu. Yani suatu hadis itu tidak sampai kepada seseorang. Ya hampir mirip lah, 11-12 lah. Jadi ini poin yang pertama dan disebutkan, ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah tadi. Ini poin yang lebih sering terjadi. Nah, nanti kesempatan lain akan makin kita gali lagi. Ada satu buku yang bagus yang itu ada terjemahnya, tulisan dari Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ini terjemahan oleh Akbar Media. Ini terjemahan Agustus 2003. Nah, ini dia judulnya, Memahami Hasanah Klasik, Madhab dan Ikhtilaf. Di sini disebutkan banyak sekali pada kisah-kisah yang menarik. Ini dia kalau versi bahasa Arabnya.
ini ya, lebih lebih sederhana memahaminya. Kaifa nata'amal ma'aturas. Kaifa nata'amal ma'aturas wa tamadhub wal ikhtilaf. Bagaimana kita sih berinteraksi? Bahasa kerennya interaksi. Maksudnya membaca, memahami peninggalan ulama, kitab-kitab ulama ini gimana yang berbeda-beda ini. Ada bilang A, bilang B, bilang C. Terus mazhab itu gimana kok berbeda-beda? Ikhtilaf itu gimana berbeda-beda? Nah, bilang ini mubah satu permasalahan ibadah, bilang ini satu permasalahan ini makruh, satu permasalahan ini bilang wajib, satu permasalahan ini bilang haram dan seterusnya. Nah, itu bagaimana? Dari A sampai Z-nya dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab ini atau yang ini tadi, memahami hasanah klasik, mazhab dan ikhtilaf. Anda sendiri pun belum habis bacanya, cuman ada beberapa hal yang sudah Anda baca, sangat menarik sekali. Kita ketemu di kesempatan lain nanti di pembahasan yang kedua atau di sebab yang kedua. Semoga tidak bosan dalam mendengarkan ini. Kalau ada nggak paham, kurang paham ya, bahkan hampa, kita diskusikan nanti secara serius tapi santai. Begitu, ini sudah sore menjelang isya, menjelang maghrib. Kalau di sini maghrib, kalau di sana isya. Nah, kita bersih-bersih dulu untuk bersiap-siap melaksanakan ibadah sholat maghrib. Akhirul kalam, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.